Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai K-nearest neighborhood yang bisa kita singkat menjadi KNN. Adalah algoritma supervised machine learning yang mengklasifikasikan titik data baru ke dalam kelas target. Nah, tergantung pada fitur titik data tetangganya. Jadi nanti ada berapa banyak tetangga yang akan kita tinjau seperti itu. KNN diperkenalkan pada awal tahun 1950-an dan K di sini adalah banyaknya tetangga yang digunakan sebagai dasar dalam klasifikasi. Bukan banyak kelompok ya, tapi banyaknya tetangga yang digunakan dalam klasifikasi. Misalkan kita ingin mesin membedakan antara gambar kucing dan anjing. Nah, nanti ini adalah data barunya. Melalui KNN, kita lihat ini telinganya mirip yang kucing-kucing atau mirip yang anjing. Kemudian bagaimana dengan ekornya? Kemudian bagaimana dengan tubuhnya? Seperti itu. Nanti tinggal beberapa tetangga terdekatlah yang akan kita lihat. Nah, untuk melakukan ini kita harus memasukkan dataset gambar kucing dan anjing, dan kita harus melatih model kita untuk mendeteksi gambar hewan berdasarkan fitur tersebut. Misalnya fitur-fitur seperti telinganya, ini kan ada perbedaan. Kalau kucing itu runcing, kalau anjing itu agak panjang. Nah, dapat digunakan untuk mengidentifikasi kucing. Dan kita juga dapat mengidentifikasi anjing berdasarkan telinga panjang mereka. Nah, di sini bisa saja kita lihat bukan hanya telinga, tapi tadi saya juga menyebutkan ekornya. Setelah mempelajari dataset selama fase pelatihan, ketika gambar baru diberikan ke model, algoritma KNN akan mengklasifikasikannya menjadi kucing atau anjing tergantung pada kesamaan dalam fitur mereka. Jadi, jika gambar baru memiliki telinga yang runcing, algoritma akan mengklasifikasikan gambar tersebut sebagai kucing, karena kucing telinganya adalah runcing, ya. Dengan cara ini, algoritma KNN mengklasifikasikan titik data berdasarkan seberapa mirip tersebut dengan titik data tetangganya. Nah, ini adalah contoh lain. Di sini kita tahu, di sini ada dua klasifikasi, yaitu segitiga dan juga kotak. Nanti ada data baru yang berupa lingkaran. Nah, masalahnya adalah jika terdapat data baru ini yang berupa lingkaran, masuk ke dalam kelas manakah titik tersebut. Nah, langkah pertama dalam algoritma KNN yaitu menentukan nilai K atau banyak tetangga terdekat, nearest neighborhood. Misalkan, kita tetapkan nilai K-nya adalah 3. Maka kalau kita beri lingkaran pada yang di dekatnya titik baru tersebut, kita tahu bahwa ada 2 kotak dan 1 segitiga. Maka dari sini yang paling banyak adalah yang kotak. Maka titik baru tersebut akan diklasifikasikan sebagai kotak. Nah, ini adalah caranya. Nanti bagaimana kalau misalkan K-nya 7? K-nya 7 di sini. Ini segitiganya ada 4, kemudian kotaknya ada 3. Berarti banyakan segitiga. Maka titik tersebut adalah segitiga. Seperti itu. Nah, bagaimana misalkan kalau K-nya itu adalah genap dan nanti hasilnya sama. Nah, kalau misalkan hasilnya sama, boleh kita mengacu kepada salah satunya. Atau kalau kayak gitu, K-nya kita tambahkan sehingga tidak ada misklasifikasi seperti itu ya. Nah, di aplikasi untuk KNN itu bisa saja di bidang perbankan untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapat pinjaman. Jadi, nanti dilihat dari jenis pekerjaan, banyak tanggungan, penghasilan per bulan, dan juga usianya. Nanti bank akan layak atau tidak layak, atau kalau misalkan nasabah akan meminjam, maka di ACC atau tidak di ACC, seperti itu. Di bidang pendidikan untuk memprediksi kemampuan calon mahasiswa S2 untuk menyelesaikan pendidikannya. Nah, faktor-faktornya yaitu peringkat akreditasi universitas sebelumnya yang S1, kemudian skor TOEFL, IPK S1, dan usianya. Kemudian nanti
selesai S2 atau tidak. Itu adalah klasifikasinya. Algoritma K-nearest neighborhood. Algoritma KNN itu termasuk ke dalam algoritma supervised learning, yaitu yang menggunakan set input data berlabel atau sudah memiliki kelas atau kategori. Jadi Y-nya diketahui untuk memprediksi output dari data point. Nah, KNN adalah salah satu algoritma machine learning yang paling sederhana dan dapat dengan mudah diimplementasikan untuk beragam masalah. Dari sini kan enak kalau kita mengklasifikasikannya. Nah, KNN didasarkan pada kesamaan fitur. KNN memeriksa seberapa mirip suatu titik data dengan tetangganya dan mengklasifikasikan titik data ke dalam kelas yang paling mirip dengannya. Nah, tidak seperti kebanyakan algoritma, KNN adalah model non-parametrik yang berarti tidak membuat asumsi tentang dataset. Masih ingat machine learning, dia lebih ke optimasi sehingga tidak membahas mengenai asumsi ataupun distribusi, ya. Nah, hal ini membuat algoritma lebih efektif karena dapat menangani data secara realistis. KNN adalah lazy algorithm karena kita tahu tadi hanya melihat seberapa dekat dengan tetangganya. Oleh karena itu, dia adalah lazy algorithm yang berarti bahwa algoritma ini menghafal atau mengingat training dataset alih-alih mempelajari fungsi diskriminasi dari training data. Jadi di sini dia tidak peduli. Misalkan kalau datanya atau tetangganya kita ada 10, kemudian kita ambil yang 3 paling dekat, ya sudah, kalau sudah 3 yang paling dekat itu yang diambil, maka yang lainnya tidak diperdulikan, ya. Tidak mempedulikan bagaimana pemisahan yang akan terjadi sehingga klasifikasinya jelas. Oleh karena itu di KNN itu kita tidak bisa menginterpretasikan. Jadi dia hanya nanti keluar bahwa prediksinya itu apa, seperti itu. KNN dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi. Untuk mengukur kedekatan titik data baru dengan tetangga digunakan jarak. Nah, tadi kan kita tahu seberapa dekat, seberapa jauh, itu berarti kita harus melihatnya dari jaraknya. Nah, jarak itu ada 3 yang biasanya kita gunakan. Yang pertama Euclidean, yang kedua adalah Manhattan, dan yang ketiga adalah Genome. Untuk rumusnya seperti ini ya, di mana P itu P, Q adalah P ini yang titik awal, Q itu yang titik kedua, seperti itu. Karena kita melihat 2 tetangga ya, jadi saya dan siapa, seperti itu. Nah, saya itu P-nya, siapa itu Q-nya. Nanti di sini kalau misalkan variabelnya itu ada banyak, ya, misalkan ada 3, berarti ya sudah, ini X1 dikurangi Y1, dikurangi dengan Y-nya, ya, X dikurangi X1 karena ada 2 pengamatan, berarti X1 1 untuk pengamatan pertama dikurangi dengan X1 untuk pengamatan kedua, ditambah, dikuadratkan dulu, ditambah X2 untuk pengamatan pertama dikurangi X2 untuk pengamatan yang kedua dan seterusnya. Seperti itu, tergantung dengan banyaknya pengamatan. Begitu pula untuk Manhattan maupun Genome. Nah, ini adalah jarak yang biasanya dipakai, itu adalah Euclidean. Di mana Euclidean itu melihat, karena rumusnya adalah titik ini ya, titiknya itu dikuadratkan, kemudian diakar. Dia itu prinsipnya hampir sama dengan segitiga Pitagoras. Di mana titik P1 itu yang kuning, P2 itu yang biru. Nah, dari sini kita tahu nilai dari X1, ya, ini X-nya, yaitu 1,4, ininya adalah 5,1. Oleh karena itu, XP1 dikurangi XP2. Jadi, jaraknya ini, ya, 1 sama 5, itu kan punya X-nya, dikurangi, kemudian yang kedua adalah tingginya, yaitu 4 dikurangi 1, karena yang P1 itu adalah punyanya ini, ya. Nah, oleh karena itu hasilnya adalah 5, berarti 5 itu adalah panjangnya ini. Ini 3, ini 4, ini 4, ini 3, ini 5, seperti itu. Nah, untuk algoritma dari KNN itu bisa ditulis dengan yang pertama adalah pilih banyaknya tetangga, yaitu K.
kemudian menghitung jarak antara titik data baru dengan data lama. Setelah itu, ambil K tetangga terdekat berdasarkan jarak yang telah dihitung. Jadi, kalau misalkan datanya ada 10, ya sudah. Dihitung antara titik sekarang ya dengan 10 tadi atau dengan 100 tadi data yang ada. Kemudian baru lihat yang paling dekat yang mana untuk menyimpan dari label kelasnya. Di antara kata tetangga ini hitung banyaknya data poin untuk setiap kategorinya. Kemudian masukkan data poin ke kategori atau kelas yang memiliki anggota terbanyak dalam K tetangga terdekat. Jadi data yang baru tadi termasuk yang mana. Nah, ini adalah contohnya, di mana ada X1, X2, dan Y itu adalah yang kualitas kertas, atau dia adalah kategorinya. Nah, yang langkah pertama, kita pilih dulu banyaknya tetangga, yaitu 3, ya. Kemudian yang kedua, hitung jarak antara titik data baru dengan data lama. Nah, di sini, kalau misalkan menggunakan Euclidean distance, berarti rumus yang digunakan adalah ini. Kemudian, nanti untuk pengamatan 1, ya, pengamatan 1 ini, bagaimana caranya kita mengkategorikan pengamatan pertama? Kalau misalkan dari data testing berdasarkan fungsi yang kita gunakan, maka nanti X1 ini kita bandingkan dengan punyanya 2 ya. X1 dengan punyanya 2. Jadi pengamatan 1 dengan pengamatan 2. Berarti selisih dari X1-nya, pengamatan 1 dan 2-nya dikuadratkan, ditambah dengan selisih X2 untuk pengamatan 1 dan 2-nya, ya, ini kemudian dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan dan diakarkan, hasilnya adalah 4,12. Lakukan hal yang sama untuk semuanya, ya. Berarti kita anggap ini adalah kosong dulu, yaitu berarti ada 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5. Ya, 4 dulu, 5, 6, sampai dengan yang terakhir adalah 10. Nah, setelah memperoleh semuanya, berarti kita tahu nanti 1 dengan 2, ini jaraknya adalah 4,12, seperti ini. Baru kita lihat, kita cari yang paling kecil, ya. Langkah ketiga adalah ambil K tetangga terdekat berdasarkan jarak yang telah dihitung. Nah, dari sini 3 pengamatan yang paling dekat, pengamatan ke 10 dulu, ya. Paling kecil jaraknya ini nomor 1. Dan kita lihat di sini adalah buruk. Buruk kita tulis dulu. Kemudian pengamatan ke-7, 1,41. Dia baik, kemudian pengamatan 6 atau 9, terserah. Salah satu saja, 6 atau 9. Nah, kalau ada 2 gini, ya sama-sama baiknya boleh kita ambil salah satu. Tapi kalau misalkan ini buruk, kita tinggal lihat ini buruk berarti ambil buruk juga tidak masalah, tidak akan mempengaruhi hasil klasifikasi. Oke, kita masukkan baiknya di sini. Nah, berdasarkan ini kita tahu bahwa yang baiknya ada 2 ya, kemudian buruknya cuma 1. Berarti untuk pengamatan pertama itu dia adalah termasuk data yang baik. Karena di sini dia baik dengan baik. Seperti itu. Maka data poin kategori kelas yang memiliki anggota terbanyak K terdekat, yaitu baik. Itu adalah caranya. Nah, langkah kelima itu dari 3 pengamatan, 2 baik, 1 buruk, maka nanti pengamatan pertama itu masuk baik. Apakah sama dengan yang asli? Oh, sama. Seperti itu. Itu adalah caranya untuk mengecek bagaimana memperoleh hasil pengamatan yang pertama. Nah, untuk yang nanti pada R-nya, R itu dianggap bahwa pengamatan pertama itu tidak pengamatan pertama itu juga masuk. Jadi pengamatan pertama dibandingkan dengan pengamatan pertama, baru pengamatan pertama dibandingkan dengan pengamatan kedua, baru pengamatan pertama dibandingkan dengan pengamatan 3, jadi ada 11 perbandingan. Seperti itu. Secara otomatis nanti pengamatan pertama juga masuk. Itu adalah library yang digunakan oleh KNN. Jadi tidak dibiarkan kosong tapi dianggap bahwa pengamatan 1 itu adalah baru dan ini yang telah diketahui. Seperti itu. Dengan menggunakan logika yang sama, lakukan untuk semua pengamatan, kemudian evaluasi
klasifikasinya. Pada data testing, menghitung jarak ialah dengan semua pengamatan data training. Jadi misalkan ada pengamatan data testing itu adalah pengamatan 11. Maka pengamatan 11 itu akan dilihat atau dihitung jaraknya dengan pengamatan 1, kemudian dengan pengamatan 2 sampai dengan pengamatan 10. Sama dengan hasil yang KNN pada fungsi R ya. Nah, untuk di fungsi R saya tekankan kembali bahwa data trainingnya juga dianggap sebagai data testing. Jadi pengamatan 1 pun juga akan dibandingkan dengan pengamatan 1, baru pengamatan 2 dan seterusnya. Sehingga ada 10 nilai jarak. Nah, ini adalah hasil perhitungan kalau misalkan pengamatan 1 dengan pengamatan 1 itu tidak dihitung ya. Untuk data trainingnya, maka nanti dengan sini kita bisa tahu bahwa kalau misalkan kita lihat pengamatan 1, cari yang paling minimal berarti ini 1, kemudian ini 2, kemudian yang ketiga itu adalah ini ya. Kita anggap seperti ini. Untuk pengamatan yang kedua, yang paling dekat ini 1, kemudian yang kedua adalah 1,41 ini, kemudian yang ketiga adalah 2. Nah, seperti ini. Maka kita tahu nanti siapa saja yang dekat dengan pengamatan tersebut. Oke, nah setelah itu baru kita lihat yang namanya ketepatan klasifikasi. Ketepatan klasifikasi ini berlaku untuk semua metode klasifikasi. Dan tentunya di sini hanya untuk yang kategori kelasnya ada 2, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Di mana ada TP, FN, FP, TN, ini sama dengan yang PowerPoint sebelumnya atau di video sebelumnya. TP itu apa ya, dan seterusnya. Nah, untuk ukuran evaluasi klasifikasi ada 7, 1 akurasi, 2 tingkat kesalahan, sensitivitas, spesifisitas, presisi, nilai F, dan nilai F beta. Ini ada yang bisa kita gunakan untuk menghitung ukuran atau ketepatan klasifikasi. Jadi bukan hanya akurasi saja ya. Oke, kita akan belajar mengenai KNN menggunakan R. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menginput datanya menggunakan function readTable, kemudian saya taruh di folder D, dalamnya adalah data, nama filenya adalah data mining P7, format datanya yang saya gunakan adalah .txt, dan ada headernya maka true ya. Ada X-nya ada 2, kemudian ini Y, ini adalah sesuai dengan data yang sebelumnya ya. Yang ini, X1 adalah daya tahan, X2 adalah kekuatan, Y adalah kekuatan kertas. Setelah kita input datanya pada R, kita akan menghitung matrik jarak. Tapi matrik jarak ini sebenarnya tidak kita gunakan ke dalam function KNN-nya. Jadi ini hanya kita ingin tahu jaraknya berapa, seperti itu. Nah, dari sini kelihatan bahwa di V1 itu juga sama ya tadi ya, pengamatan ke 10. Jadi ini V1 itu adalah vektornya. Yang pertama tadi yang tengahnya kosong itu diisi dengan 0. Kemudian tadi sama pengamatan 1 dengan pengamatan 10 itu nilainya 1. Dan seterusnya. Karena ada 10 pengamatan, maka vektor yang keluar dari matrik jarak adalah 10 kali 10. Ya, ada 10 pengamatan. Kemudian sebenarnya metode pada distance ini ya, ini kan ada saya tulis Euclideans. Nah, itu bisa ganti apa saja sih? Ini ada Manhattan ya, ada Minkowski, kemudian Chebyshev dan lain sebagainya yang ada di sini. Nah, untuk KNN ya, learning dan hasil prediksinya itu kita bisa menggunakan function yang namanya KNN. Nah, kemudian kita masukkan data 7, ini adalah data yang buat trainingnya atau learningnya. Kemudian kenapa ini data 7 juga? Kenapa ini X1 dan X2? Kenapa ini 1.22? Nah, ini menunjukkan semua baris ya ini. Dan kolomnya adalah kolom ke-1 dan kolom kedua. Itu adalah X-nya ya. Kemudian ini data 7. Kenapa ini data 7 juga? Karena kita datanya tidak bagi menjadi training testing. Jadi kalau kita mau tahu prediksi dari data training, maka ini atau data yang ada sama-sama kita masukkan. Ini data 7 ya, ini namanya data 7 untuk nilai X1 dan X2-nya ini. Seperti itu.
Kemudian CL itu klasifikasinya atau Y-nya, ini. Kemudian K-nya kita definisikan 3. Maka nanti KNN.3 ini adalah nama dari output function KNN, itu adalah klasifikasi untuk 10 data tersebut. Ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan datanya itu ada training sama testing? Nah, ketika datanya ada training sama testing, di mana training itu namanya data training, dan testing itu adalah data testing, untuk melihat hasil prediksi KNN pada data training, maka ini yang dimasukkan adalah data training. Kemudian kalau prediksi hasilnya data testing, maka data testingnya kita taruh yang bawahnya. Atau tesnya baru kita isi testing. Jangan lupa kita bedakan namanya ya, ini training, ini testing. Seperti ini ya, testing, jadi harus namanya berbeda. Kemudian kita print KNN training itu menunjukkan prediksi KNN untuk data training, sedangkan KNN testing itu adalah hasil prediksi untuk data testing, karena di sini data test. Kemudian untuk ketepatan klasifikasi sama dengan video sebelumnya, yaitu di pohon keputusan kita bisa mentabelkannya atau membuat matrik konfusinya seperti ini. Kemudian kita menghitung akurasi. Jadi akurasi ini sama dengan sebelumnya, 6 tambah 3 dibagi totalnya semua adalah 10. Sehingga akurasinya adalah 10. Atau kita bisa juga menggunakan library caret ya, caret. Di mana kita tulis confusion matriknya dari KNN3 itu hasil prediksinya. Sedangkan data 7Y itu adalah data aslinya ya. Nah, dari sini ini adalah nilai confusion matriknya. Kemudian untuk akurasi 0,9. Kemudian ada di sini sensitivity, specificity, dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan sebagai bahan pertimbangan. Seperti itu untuk materi KNN. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.